aksi kami belum selesai. Sekali lagi, aksi kami belum selesai. Sedangkan perusahaan-perusahaan orang asli Papua dibiarkan begitu aja, tidak ada pengembangan sama sekali. Nah, ini yang kami protes. Supplier 7 suku di Mimika telah membuka pemalangan di 4 kantor vendor bahan pangan dan catering ke PT Freeport Indonesia. Tidak hanya membuka pemalangan, mereka juga membersihkan sisa-sisa unjuk rasa dan mengembalikan kondisi ke-4 kantor seperti semula. Pada tanggal 18 Juli 2024, kami buka semua perusahaan yang kami tutup. Ada 4 perusahaan, yaitu PT Triboga, PT PUS, Koperasi Sarima, dan PT PJP. Dan pada saat pembukaan palang yang kami lakukan, ya, kami juga tidak hanya selesai, kami selesai demo dan Anda boleh beroperasi, boleh buka dan sebagainya. Kami tidak hanya berhenti sampai situ, tapi kami juga bantu bersihkan sisa-sisa daripada aksi demonstrasi yang kami lakukan. Misalnya chat-chat yang kami tulis sebagai bentuk protes kami, terus kemudian ada pasir yang kami turunkan untuk palang pagar akses utama dari beberapa perusahaan. Itu kami sendiri yang ambil, kami sendiri yang buang, kami sendiri yang bersihkan. Ini sebagai bentuk bahwa kami benar-benar menyuarakan atau protes terhadap ketidakadilan dengan cara yang profesional dan bermartabat. Jadi kami di sini tidak hanya bicara tentang perut, kami ini bicara tentang hak-hak orang banyak. Pembukaan palang menyusul kemajuan proses negosiasi antara supplier dengan manajemen Freeport. Dari 3 poin tuntutan, 1 diantaranya telah disepakati, sementara 2 tuntutan lainnya akan dibahas di internal Freeport dan PT PSU. Kenapa kami buka? Kami benar-benar menghargai etikat baik PT Freeport. PT Freeport datang dan mereka telah menjawab beberapa poin dan beberapa poin menjadi bahan evaluasi dan saya pikir itu fair sehingga kami buka semua perusahaan yang telah kami tutup sebelumnya. Publik harus tahu bahwa kami datangi semua perusahaan yang kami tutup. Kami diskusi dengan pembesar-pembesar perusahaan tersebut. Kami juga kemudian menyampaikan kepada mereka, memberikan pemahaman kepada mereka bahwa yang saat ini kami tuntut adalah bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh PT Freeport. Yang dimana kebijakan PT Freeport itu menguntungkan pihak lain, tapi juga itu tidak menguntungkan orang Papua gitu. Maksud dari tuntutan kami adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh PT Freeport itu harus adil. Adilnya kepada siapa? Jangan hanya kepada satu perusahaan, tapi itu juga harus berlaku kepada orang asli Papua. Nah, selama ini terjadi adalah kenapa kami protes? Karena menurut kami kebijakan PT Freeport itu hanya menguntungkan beberapa perusahaan. Dan yang lebih fatalnya lagi adalah itu bukan perusahaan milik orang asli Papua. Sedangkan perusahaan-perusahaan orang asli Papua dibiarkan begitu aja, tidak ada pengembangan sama sekali. Nah, ini yang kami protes. Sehingga kemarin PT Freeport sudah mengambil langkah untuk akan kembali dievaluasi, akan dibicarakan kembali. Dan kami disuruh tunggu untuk bagaimana kemudian hasil evaluasi itu disampaikan kepada kami dan kami akan sampaikan juga kepada publik. Kendati begitu, supplier 7 suku memastikan aksi ini belum berakhir. Unjuk rasa jilid 2 bakal berlanjut bila mana 2 tuntutan lainnya tidak mendapat kepastian. Dan satu yang perlu publik, terutama PT Freeport ketahui adalah aksi kami belum selesai. Sekali lagi, aksi kami belum selesai. Jika 2 poin yang sudah dibahas dan rencananya akan dievaluasi oleh PT Freeport belum diinformasikan juga ke kami, maka kami pasti akan lakukan aksi jilid 2. Kita akan kasih jadi. Oleh karena itu, saya sangat berharap kepada PT Freeport agar menjawab 2 poin yang menjadi pembahasan penting kita waktu itu di kantor polisi atau Polres Kabupaten Mimika. Dengan itu, saya berharap publik, terutama warga Mimika, tetap bersabar, tetap tenang, tidak usah dipolitisir keadaan dan situasi ini oleh siapapun. Ya, saya berharap teman-teman dari 7 suku dan juga orang asli Papua yang ada di Kabupaten Mimika, termasuk orang-orang non-OAP yang mendukung pergerakan ini, saya berharap tetap tenang dan kami akan kembali update informasi terkait diskusi atau pembicaraan kita dengan manajemen PT Freeport.